dari caloric value-nya saja, tetapi ke elemen juga. Jadi CH rasio berapa, kemudian CO rasionya berapa, nah itu yang akan menjadi parameter. Nah, untuk proximate analysis biasanya ada beberapa parameter. Apakah nanti kita ngitung didasarkan moisture free basis, dry as free basis, dan basis yang lainnya. Ada banyak pilihan basis di sini. Nah, ini sebagai gampangnya saja, kalau kita punya data seperti ini, ya, maka kita diminta untuk mengubah menjadi moist free basis atau dry as, ataupun di sini apa? Mintanya dry as free basis atau moist free. Oh, ini aja. Ini enggak tak masukkan. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, kalau moist free basis berarti dianggap ini benar-benar kering kan, tidak ada moisture-nya. Maka langkahnya di sini kita bisa convert ini. Jadi nilai ini kalau kita moist free basis bagaimana, kalau dry as free basis bagaimana. Nah, ini Rizky bisa melihat nilai yang menjadi berbeda. Nah, kalau kita tidak melihat ini basisnya apa, maka bisa jadi kita menginterpretasikan data yang salah. Makanya kalau analisa seperti ini, mesti semuanya dia akan dihitung atau data ini akan ditampilkan basisnya seperti apa. Nah, misal kita punya data seperti ini, mau kita ubah menjadi moist free basis, maka ini caranya adalah yang pertama, kita bikin yang semacam factor dulu ya. Bentar. Tapi aslinya ada sebuah persamaan. Nah, ini kalau kita hitung bagaimana cara menghitung moist free basis factor. Nah, karena di sini adalah moist free, berarti moisture-nya ini harus hilang semuanya. Maka nilai ini harus kita koreksi. Ya kan? Berarti kan koreksinya 100 dikurangi 2,4. Maka kita akan dapat faktor sekian. Kalau tidak, sebenarnya bisa hitung dari sini dikalikan ini tadi. Koreksi daripada ini. Ya, jadi intinya nilai masing-masing ini kalian kalikan dengan koreksi jika kita menghilangkan semua moisture. Ini sebenarnya boleh kalian hitung seperti ini supaya gampang, tapi boleh tidak. Kalau mau yang tidak, berarti caranya adalah ini dikalikan, ya kan, 100 dibagi 100 minus moisture content. Nah, akan dapat sama di sini. Nah, yang selanjutnya, demikian juga ini. Ini tak copy saja ya, biar gampang. Nah, ini akan tak kurangi dengan C3, yaitu kandungan moisture content. Maka kita akan dapat 59, sekian. Dan seterusnya. Sampai di sini. Nah, ini diganti C3, ketemu sekian. Ini diganti C3, ketemu sekian. Ini diganti C3, ketemu sekian. Nah, jadi cukup mudah ya. Jadi kalau moist free basis, berarti tidak ada moisture di sini. Kalau dry as free basis, berarti moisture tidak ada, S-nya juga tidak ada. Makanya di sini kalian bisa hitung adalah 100 tadi dikurangi 2,4 yang menyatakan moisture, dikurangi dengan 9,7 yang menyatakan kandungan abu. Nah, dengan cara yang sama ini tadi, kita bisa menghitung berapakah nilai daripada volatil matter yang baru, fixed carbon yang baru, sulfur yang baru, dan caloric value yang baru. Nah, dari sini kita juga melihat bahwa
caloric value, ini kalau moisture-nya semakin tinggi, biasanya caloric value akan semakin turun. Kalau moisture content-nya ini semakin rendah, maka caloric value juga akan meningkat. Jadi sebenarnya mudah, ini hanya main di matematis saja. Clear ya? Nah, ini adalah yang latihan soal selanjutnya, sehingga nanti soal-soal yang lain yang ada kemarin Ibu kasihkan bisa di cross check kembali. Ini contohnya, ada analisa ultimate dari batu bara jenis bituminus. Nah, ini sudah ada keterangan dry basis. Jadi pada dry basis itu diperoleh komposisi sebagai berikut. Ini saya tulis. Ini adalah dry basis. Karena dia dry basis, berarti kan moisture-nya yang nggak ada. Benar kan? Kemudian diperoleh data bahwa the moisture content adalah 5%. Ya kan? The gross caloric power adalah 7.650. Dihitung didasarkan apa? Dry basis. Berarti kita masukkan di sini sekalian. Nah, sekarang ditanyakan, berapakah gross caloric value jika kita dasarkan pada moist basis, dan berapakah net caloric value kalau kita dasarkan pada dry basis, dan net caloric value kalau kita dasarkan moisture basis. Maka more or less caranya akan sama di sini, ya kan? Ini yang semula 0 sehingga komposisinya seperti ini, kita ubah ada nilai sini. Maka sama dengan tadi, kita harus mencari berapa faktornya. Faktor ini caranya kalian bisa cek di sini. Sebentar. Jadi kita balik, ya kan? Kalau tadi dry basis, nilai yang lainnya ini akan meningkat, maka kalau moist basis, nilainya akan menurun karena ada kontribusi ini. Karena intinya semua ini akan menjadi 100. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, teknik kimia ini kan sebenarnya sesuatu yang easy. Nah, ini kan mesti jumlahnya akan 100. Nah, kalau kita tambahkan ini 5, kan jadi 105. Kan nggak pas kan nilai ini. Maka harus kita bikin yang namanya faktor koreksi di sini. Dengan adanya moisture di sini. Maka sekarang kita balik. Kalau biasanya 100 nek dibagi ini nilainya jadi besar. Nah, sekarang kita yang nilai ini, ya kita harus mencari supaya ini bisa masuk. Berarti kan nilai ini podo dengan nilai yang ini, kita kalikan 100 minus kadar air tadi 5 dibagi dengan 100. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari yang lainnya. Nah, tadi ini nilainya adalah 5. Maka sekarang kita jumlahkan. Sama E17. Nah, akan menjadi 100 sama dengan ini, ya kan? Nah, pertanyaannya berapa nilai gross caloric value kalau kita ubah dari bentuk moist basis. Nah, ini yang sebenarnya ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan di sini. Jadi taruhlah di sini kita menghitung berapa gross caloric value. Kalau didasarkan pada ultimate analysis, maka adalah ada sebuah konstanta senilai 339 dikali berapakah kadar C-nya. Ditambah 1427 dikalikan kadarnya H dikurangi dengan kadarnya O dibagi 8. Ditambah 22 kali kadarnya S. Nah, persamaan ini kita dapat dari mana? Biasanya akan kita dapatkan dari apa?
penelitian yang berkali-kali. Kalau sudah, kita bisa membuat sebuah persamaan empiris seperti ini. Ya. Nah, ini adalah cara menghitung gross caloric value dan ini cara menghitung net caloric value. Nah, untuk menghitung kalau sama-sama net caloric value yang satu dry, yang satu moist, maka ini akan sama, kita akan gunakan sama dengan ini. Jadi kalau kita punya data dalam bentuk taruhlah moist basis, kita akan ubah ini sama. Kita hanya mencari berapa faktornya saja. Sehingga di sini kalau kita menghitung nilai A, ya kan, didasarkan pada moist basis, maka ya nilainya menggunakan nilai yang ada di moist basis, ya kan? Nah, ini akan menjadi 33,9 kalikan kadarnya C, yaitu 73,15. Ditambah 1427 kali kadarnya hidrogen, yaitu 5,51 dikurangi kadarnya oksigen dibagi 8. Ditambah 22 kali kadarnya S, yaitu 2,38. Nah, kalau kita mau net caloric value dry basis, nah ini caranya adalah dari nilai gross caloric value dikurangi 24,44 kalikan 9 dikali persen H, ya ditambah persennya moisture. Maka kita akan dapat nilai sekian. Nah, bagaimana kalau dry basis? Ya sama, berarti NaCV moist basis kita kalikan 100 dibagi 100 minus moisture content. Kita akan lebih tinggi. Intinya kalau ini moist basis itu akan memberikan nilai yang lebih rendah dibanding dry basis. Apalagi kalau dry as basis, dia nilainya akan lebih tinggi. More or less akan seperti itu. Bisa di Rizky ada yang ditanyakan? Sangat simpel ya. Iya, Bu. Mungkin mau tanya yang B itu yang berarti B ini net calorific value-nya yang moist basis ya, Bu ya? Nah, di sini kan ada keterangan, ya kan? NCV ini akan sama dengan GCV, ya kan? GCV kan kita sudah punya nilai yang baik, yang moist basis kan sudah ada. Oke, Bu. Karena kita mau menghitung nilainya, ini adalah yang sebentar. Ini dia mintanya net caloric value dry basis, ya kan? Nah, karena dry basis, maka kita masukkan nilai daripada GCV-nya yang sama-sama dry basis. Kita sudah punya kan 7650 seharusnya. Mungkin dicek lagi. Ya. Oke, Bu. Berarti kalau Benar, kan? pakai hasil yang A itu berarti sebenarnya carinya yang moist basis gitu ya, Bu ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau yang kita gunakan, jadi kalau yang ditanyakan moist basis, seharusnya datanya ya dari moist basis, ya kan? Oke. Benar kan? Kalau net kalorik yang dry basis, ya kita cari di sini, ya kan? Tetapi kok di sini ada moisture-nya ya? Kalau dry basis kan nggak ada moisture-nya seharusnya. Mungkin yang B itu untuk yang moist basis ya, Bu ya? Enggak. Net caloric value dry basis. Ini mungkin ada sedikit error ini. Salah ini. Net caloric value itu biasanya akan lebih tinggi yang dry basis dibanding moist basis kan? Benar kan? Iya, Pak. Oke, ini coba tak ceknya ya. Karena yang di sini ini sudah clear. Caloric value pada pada proximate analysis ini kalau moist free berarti kan dry basis. Iya kan? Ini nilainya lebih tinggi dibanding yang moist basis. Kalau dry kemudian S free lebih tinggi lagi.
Ya kan? Iya, Bu. Nah, ini logikanya, kalau yang di awal ini, yang nomor A, ini kan gross caloric value moist basis. Ya kan? Berarti nilai ini kan kita hitung dari nilai yang moist basis semua kan? Oke. Coba saya ini berarti tak cek ya, saya bentar tak gedein dulu. Ketoknya sedikit gak pas ini. Sekarang dia minta yang ini aku begini salah tadi. Bentar. Net caloric value dry basis. Persamaannya kan menjadi ini, GCV, berarti seharusnya 7650, ya kan? Yuk. Minus 24, gini. Nah, copy kok tinggal tak ganti nih. Bentar. Copy pas formulanya saja. Salah. Pas nilainya. Saya mau tak ambil formula nih. Nggak bahasa lainnya tak masukkan. Oke. Nah, persamaannya ini harusnya diganti ini. Ini 24 tuh. 24,44 dikali 9 kali H, ya kan? Hanya ini, ya kan? Kemudian, loh, soalnya ada persen moisture ini loh. Oh benar, Ibu tulisnya yang sini dry basis. Berarti nilai di atas ini yang B ini adalah Moist ini. yang moist ya, Bu ya? Moist basis. Nah, salah nulis saya. Bentar, makanya kok jawabannya gak pas kayak gitu. Benar kan? Iya, benar, Bu. Oke, yang B ini adalah moist basis. Karena moist basis, maka kita ngambilnya gross caloric value-nya dari nilai yang kita peroleh di atasnya. Karena ini juga moist basis. Benar kan? Iya. Sekarang, gara-gara antara yang tulis di sini dan di sini berbeda. Nah, ini sudah tertulis dry basis. Ya. Clear ya? Clear, Bu. Ya. Ibu akan stop dulu. Oke, sekarang Ibu akan share ini tulisan apa namanya batch yang sebelumnya terkait dengan analisa juga. Sebentar, Ibu akan besarkan. Kita mungkin tidak lama supaya kalian nanti masih bisa mengikuti untuk sholat tarawih dan lain-lain. Nah, ini Ibu hanya akan sekilas saja berbicara mengenai apa namanya goal analysis sekilas saja. Nanti lainnya kalian bisa mempelajari kembali. Nah, ini kita ambil sebenarnya dari sebuah paper. Judulnya saya tidak saya sampaikan karena ada di PPT mereka semuanya. Jadi ini kita sudah tahu mengenai karakteristik daripada batu bara. Ya. Kemudian di dalam pemanfaatan batu bara itu biasanya akan dicek dari berapakah heating value. Ada yang nyebut sebagai caloric value dan sebagainya. Itu yang kita pakai aturan saat mau memanfaatkan batu bara itu sebagai sumber bahan bakar padat, ya kan? Makanya kalau nanti semua yang penelitian mau diubah menjadi bahan baku padat, itu ada berbagai cara, kan? Bisa dengan cara pirolisa, bisa dengan cara kita ingin memperoleh car yang lebih banyak. Kalau kita ingin memperoleh car yang lebih banyak supaya nanti menjadi punya sifat yang mendekati dengan batu bara. Nah, salah satunya bukan hanya dari data berapakah
fixed carbon dan sebagainya, tetapi juga yang kita sebut sebagai heating value di sini. Nah, untuk mengetahui unsur apa saja di dalam batu bara, maka kita lakukan yang kita sebut sebagai analisa proximate dan ultimate. Nah, analisa proximate ini merupakan analisa pendekatan terkait unsur tertentu yang telah dianalisa secara ultimate. Nah, karena beberapa analisa ultimate itu mahal, maka ada beberapa paper yang melakukan sebuah pendekatan bagaimana dari data proximate itu bisa kita kira-kira berapa nilai ultimate-nya. Nah, analisa ultimate ini diperlukan untuk identifikasi proses konversi kimia dan bisa memprediksi aliran gas buang serta kualitas udara dalam sistem pembakaran batu bara. Dengan menggunakan analisa ultimate tersebut membutuhkan alat eksperimen yang canggih, biaya yang mahal, serta diperlukan pengerjaan yang memakan waktu. Intinya bahwa analisa proximate, analisa ultimate, ini adalah analisa-analisa dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi properti daripada batu bara. Intinya akan seperti itu. Jadi untuk mengetahui propertinya kita perlu menggunakan analisa tersebut. Nah, kalau analisa proximate tadi apa saja yang akan dianalisa sudah Ibu sampaikan, demikian juga dengan ultimate. Nah, ini yang Ibu tadi terangkan bahwa nanti akan dilakukan sebuah korelasi. Jadi mereka mensimulasi lah apakah ada atau kita bisa mengenerate data dari ultimate analysis menggunakan data proximate analysis. Ya, ini adalah tetap sebuah pendekatan karena tetap untuk verifikasi kita harus melakukan analisa ultimate kembali. Biasanya kan seperti itu. Nah, ada beberapa rumus, makanya tadi tergantung Rizky akan mengambil patokan buku yang mana. Karena kalau pakai bukunya Spade, maka kalian mengikuti semua yang ada di sana. Tetapi jangan lupa bahwa untuk analisa itu mesti sudah ada ASTM atau standarnya. Jadi tidak bisa macam-macam lah. Jadi kita harus mengikuti standar yang ada. Ini contoh saja kita mau mencari korelasi antara heating value dari data ultimate analysis. Maka heating value dalam unitnya adalah BTU per pound itu bisa diperoleh dengan data ultimate yaitu 145 dikalikan kadar karbonnya, 610 dikalikan kadar hidrogen dikurangi oksigen dibagi 8, dikalikan 40 kali kadar sulfur ditambah 10 kali kadar nitrogen. Nah, tetapi ini juga bisa kita hitung bahwa heating value itu sama dengan 8.000 A ditambah 14.500 B atau 2.500 D dikurangi 338 W. A ini apa? Volatile matter. B-nya apa? Fixed carbon. Ini VM, ini fixed carbon. Atau kalau kita mau pakai persamaan ini, maka D di sini ini juga volatil, tetapi dengan suhu yang berbeda ya. Atau di sini adalah fraksi atau moisture content. Walaupun di sini fraksi air, tapi ini basis kering. Seharusnya basis kering ya tidak ada moisture content, biasanya akan seperti itu. Jadi nanti kita cek kembali. Nah, selanjutnya mahasiswa ini juga menguraikan mengenai beberapa alat yang bisa kita pakai untuk menganalisa batu bara, yaitu analisa ultimate. Ini ada beberapa alat, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti Ibu bisa share ke kalian bisa baca-baca di sini. Termasuk di sini disampaikan beberapa data dari uji proximate dan ultimate.
Ini dalam rangka mencari korelasi nanti semuanya. Ya, ini untuk batuan lignit, bituminus, antrasit, ada sampai 10 sampel di sana. Nah, dia mencari korelasinya di sini. Nah, jadi tujuan dari data paper ini adalah mengenerate persamaan untuk mencari komposisi elemen atau ultimate analysis didasarkan pada proximate analysis. Karena pada data proximate kalian tetap ada kandungan sulfur, kandungan es, ya kan, kandungan fixed carbon, kandungan volatile matter, seperti itu. Nah, ini ada S-nya berapa, volatile matter berapa, fixed carbon berapa. Karena ini basis kering berarti tidak ada moisture content. Kemudian, nah kita punya data juga untuk C, H, N, O, dan S. Biasanya akan seperti itu. Kemudian mereka mau mencari korelasi dengan menggunakan sebuah simulasi atau software seperti ini. Ya, untuk mencari hubungan, apakah memang ada hubungan sih antara ultimate dengan proximate, nilai-nilai yang itu. Dia juga melakukan secara non-linear. Walaupun ini kalau bisa dilihat, nilai R-square-nya, ini yang untuk C beberapa sudah masuk. Ya, tetapi H tidak ada masuk seharusnya. Nilai 91 ini. Karena untuk R-square ini kalau dia nilainya mendekati 1, berarti kan dia fit kan. Jadi antara nilai dengan modelnya ini pas, sasarannya seperti itu. Semakin kecil maka dia tidak ini kalau dia linear loh ya. Ya, dia tidak pas antara model dengan data yang ada. Kemudian dia juga mengevaluasi korelasi, karena kita tidak bisa menggunakan persamaan linear seperti ini. Jadi yang awalnya dia gunakan hubungan antara, kalau seperti ini, nah ini kan bisa dilihat, ini karbon, ini fixed carbon, ini volatile matter. Kemudian dia gunakan software seperti ini juga semua sama, ini karbon, weight content, ini volatile matter, ini S content. Kemudian yang bawah ini ada hubungan hidrogen dengan apa saja. Ini sayangnya gambar yang bawah ini nggak ada. Ini ada dari karbon, hidrogen, sama oksigen. Berarti di sininya sama semua, fixed carbon sama volatile matter. Ya kan? Berarti kan dia mau mencari data dari volatile matter dan fixed carbon terhadap nilai O, terhadap nilai H, dan terhadap nilai C. Nah, ternyata kalau dikorelasikan secara non-linear, ini akan diperoleh nilai R-square sekian. Untuk antrasit, itu nilai R-square-nya masuk yang untuk karbon. Bituminus akan turun, ini turun lagi, lignit naik lagi. Kemudian antrasit ini karena seharusnya ini yang C ini memang agak masuk karena memang mostly kalau antrasit itu C-nya yang banyak kan di sana. Nah, ini korelasinya akan menjadi menurun, lignit meningkat lagi. Ini akan meningkat, yang O ininya akan turun nantinya. Jadi ini nilai R-square yang diperoleh. Kemudian ketiga, dia juga akan melakukan korelasi setiap komponen elemen dengan kombinasi analisa proximate. Kemudian dia mengevaluasi hingga nantinya dia akan memperoleh sebuah persamaan untuk mengkorelasikan. Tetapi ini nanti tetap ada error berapa persen, itu akan selalu seperti itu. Makanya di dalam penelitian, terutama yang sifatnya seperti ini tadi, menduga dan sebagainya, itu pasti nanti akan harus dilakukan uji analisa untuk mengetahui berapa errornya. Oke. Nah, dari sini Ibu hanya ingin menunjukkan bahwa ada korelasi antara proximate dan ultimate.
Jadi ada hipotesa seperti itu. Tetapi tingkat bahwa ultimate itu bisa kita generate daripada proximate, data proximate itu masih ada errornya lah kalau melihat data yang ada tadi. Nah, Mas Rizky ada yang ditanyakan terkait untuk proximate analysis, ultimate analysis, bagaimana kita membawa dari satu basis ke basis yang lainnya. Cukup mudah ya. Cukup clear Bu dari contoh tadi. Oke, tapi di situ Ibu kasih ada beberapa soal. Sebenarnya Ibu juga sudah kerjakan semuanya. Ini hanya yang Ibu masukkan di kuis yang tahun lalu. Ya. Nah, sayangnya biasanya juga banyak yang nggak ngerti ya, gitu loh. Oke, Ibu ada banyak buku sih sebenarnya. Cuman wis bentar. Ada lagi enggak ya yang ini? Oke. Tak ikuni buku yang space bentar. Goal analysis. Payung. Bukunya spade tak taruh di mana ya? Ibu nanti carikan bukunya yang punyanya spade. Ini buku lama, sebentar. Yang ini Ibu share, ini buku lama. Nah, ini juga ada metode dari call and call as analysis. Ya. Setidaknya kalau di sini itu nanti alat apa saja yang akan digunakan, kemudian nanti bagaimana nanti dari data itu kita terjemahkan seperti itu. Jadi kesusahan itu biasanya menerjemahkan data. Taruhlah kita nih kayak di labnya Ibu yang paling sering dipakai kan kromatogram. Entah itu data dari GC, data dari HPLC, ya itu data itu harus kita ubah supaya nanti lebih mudah untuk dicerna dibanding hanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Kromatogram tadi itu pun dia biasanya hanya didasarkan data yang diperoleh itu berapa milivoltnya yang menyatakan areanya ada berapa. Sehingga kita untuk mengkuantifikasinya itu bisa gunakan internal kalibrasi atau eksternal kalibrasi. Nah, sayangnya kita tidak pernah melakukan internal calibration atau external calibration. Sehingga yang kita tulis biasanya hanya murni itu sebagai persen area saja. Dan area ini belum tentu sama dengan persen berat. Ya, jadi nanti jangan lupa apapun nanti tool yang kita pakai untuk analisa, itu tujuannya untuk memperoleh data yang kita inginkan dari respon yang kita inginkan pada penelitian kita. Misal responnya itu hanya perlu berapakah komposisi di solid phase, liquid phase, dan gas phase. Maka kalian tidak perlu analisa apapun, hanya gravimetri saja. Ya kan? Jadi kalian hanya timbang berapa kalian dapat char, berapa dapat liquid phase bisa kalian timbang. Kalian pasti akan nulis asumsi bahwa nanti totalnya itu akan jadi 100% itu kalau solid phase ditambah liquid phase ditambah gas phase. Nah, karena gas ini kita tidak punya gas folder untuk nangkep gas yang dihasilkan, biasanya kita tulis saja 100 minus liquid phase
dikurangi dengan solid base. Itu kalau targetnya hanya untuk mengetahui komposisi. Ya, komposisi dalam artian berapa aku dapat char, berapa aku dapat ter, berapa yang sisanya, seperti itu. Maka kita tidak perlu melakukan apapun, hanya gravimetri analisis saja. Tapi berbeda kalau kalian ada target tertentu. Ya, aku perlu C per H rasio harus sekian, seperti itu. Nah, maka mau tidak mau, dari mana kita bisa dapat nilai C? Ya harus lewat ultimate analysis tadi. Bisa dimengerti ya? Jadi, tool itu hanya sebagai sarana untuk mencapai respon yang kita inginkan. Jadi hampir semua di sini, ini misalnya zinc kita bisa analisakan dengan spektrum. Kemudian apa kita bisa analisakan dengan apa? Itu kalau buku di sini. Nah, yang sebenarnya mau ibu bagi benar-benar yang sebenarnya space. Sebentar, masih belum ketemu. Kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat eselon 1 dan 2, Dirjen Bimas Islam, para pimpinan atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, perwakilan BMKG, dari Puska ITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Profesor Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan nanti baik Rizky bahwa ketinggian maupun hilal di seluruh wilayah Indonesia pada anak posisi S1 antara 1 kalau nanti menit mau mengetahui 0,1 mengenai saya ulangi, bagaimana cara 1 derajat menganalisa, 6,78 kemudian mau menit pakai basis sampai dengan apapun, di 2 full derajat analisis ini 10,02 akan lengkap menit. dibahas. Saya ada Ini adalah bukunya, posisi hilal cuman yang perlu saya berdasarkan cari, kok nggak ada yang suatu untuk metode tidak tak atau simpen cara yang ini. mengetahui Tetapi posisi saya ada ketinggian bukunya hilal ini untuk sehingga James J. Spade apakah di sini. dimungkinkan hilal Ya, itu bisa dilihat ini atau tidak. bisa kalian baca karena Dan dia setelah bukan maghrib hanya sidang sekedar isbat tadi analisa baru kita proximate mulai dan ultimate, hasilnya tetapi analisa yang lain. berikut ini saya akan sampaikan. Jadi karena handbook of full analysis ya Dalam semua yang melaksanakan sidang terkait isbat dengan Kementerian Agama apa selalu namanya analisa menggunakan batubara dua kalian metode bisa temukan yang di selama ini sana. menjadi bagian yang Ya, tidak mencari terpisahkan yang satu gratisan dengan lagi. yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. 2005. Karena itu, seorang peru'yat tentu 2005. harus Yang tadi menguasai edisi hisab. berapa belajar Karena lagi. tanpa hisab dia Nah, tidak bisa meru'yat ini dengan saya baik. barusan download Begitu saja. juga hisab Ini sebagai sebuah mengenai hal analisa yang kimia. sifatnya informatif Ya. tentang posisi ketinggian hilal harus diru'yat. Nah, Pemerintah sudah kalian sejak bisa dulu melihat melalui di Kementerian sini Agama selalu apa menggunakan saja yang kedua metode apa ini. ya, yang Karena dibahas yang di kedua metode ini buku full penting dan analisis. saling melengkapi Ini satu dengan mengenai yang lain. analisis consideration, mengenai Informasi Tuhan Hisab akurasi telah dan diinformasikan presisi. dengan laporan Ini sejumlah Kementerian Agama di dua daerah kata yang yang kita artinya tempatkan berbeda tidak ya, kurang akurat dan pada presisi. 101 Akurat titik itu ru'yat di 34 datamu provinsi di benar. seluruh wilayah Indonesia. Kalau presisi Dari itu 101 titik nilaimu ini yang antara melaporkan satu run tidak yang melihat pertama, hilal kedua. sebagaimana dari Ini kalau sama 201 maka titik kita ini sebut presisi kesemuanya di sana. melaporkan tidak Maka melihat presisi hilal belum tentu sebagaimana akurat. dilaporkan oleh Ya, Direktur Urusan tetapi Agama Islam dan akurat Pembinaan Syariah belum Kementerian tentu Agama. juga presisi. Oleh
Oleh karena itu, Berarti saudara sekalian, saat kita ngeran dengan lagi, dua hal hasilnya tersebut di beda. atas, yaitu berdasarkan Oleh karena itu hisap selalu posisi diharapkan hilal di dalam seluruh Indonesia penelitian itu ya sudah di akurat, atas ya ufuk, akan presisi. tetapi belum Makanya memenuhi karena di kriteria sini MAPIMS baru, yang anak S1 juga yaitu sedang tinggi mengambil hilal tugas 3 akhir, derajat anak dan S2 sudut ya elongasi sudah pernah 6,4 melakukan derajat, tugas akhir. serta laporan Makanya saat rukyatul hilal melakukan tugas akhir, secara mengapa kita harus mufakat mencatat bahwa bahkan 1 bahan itu Ramadan kita tahun dapat dari mana? 1443 Hijriah Bukan dapatnya jatuh dari pada toko hari ABC ya, 3 tetapi April siapa produsennya. 2022 Masehi. Itu yang paling utama. Ini sidang isbat, Bisa jadi hasil sidang isbat produsennya yang baru saja kita punyanya selesaikan merek dan kita berbeda sepakati dengan bersama. yang punyanya Dan LIPI. tentu kita Seperti berharap itu. mudah-mudahan Jadi itu dengan nanti hasil itu sidang isbat sampai ini seluruh segitunya. umat Islam di Indonesia Suhu kalian tulis, tekanan kalian tulis. Dalam rangka apa? Ya nanti kita akan dapatkan data yang akurat dan presisi. Jangan sampai data itu bias. Makanya di penelitian selalu Ibu minta jangan ngeran tuh hanya sekali. Ya, karena kalau kalian ngeran sekali itu akan jadi bias. Apakah ini benar atau tidak? Bahkan di sini bagaimana cara kita report dari analisa batu bara, interrelation dari data sama full classification. Dilanjutkan dengan nanti ada sampling sama sample preparation. Jadi sampai kalau kalian analisakan untuk ultimate proximate itu biasanya apakah nanti perlu preparasi sampel lagi atau tidak, itu harganya akan berbeda. Baru kita masuk yang paling umum di sini adalah proximate analysis. Yang pertama bahas mengenai moisture content, S, volatile matter, fixed carbon, coal assay. Ya, makanya di sini ada tadi yang Ibu sampaikan ada 1600, ada 900. Ya kan? Hubungan antara S dengan tadi yang ultimate proximate karena ini kita bisa gunakan assay yang pada suhu 600 atau assay yang pada suhu 900. Atau akan kita gunakan metode karbonisasi yang lainnya. Harapannya nanti setelah dikarbonisasi kan yang tinggal adalah nanti adalah fixed karbonnya di sana. Kemudian ada beberapa metode yang lainnya. Lanjut ke ultimate analysis. Di ultimate analysis sama dengan tadi. Kita analisa karbon, hidrogen, tetapi di sini sampai ke tes metode protokol. Jadi step by step kita melakukan analisa karbon dan hidrogen. Setelah itu data yang diperoleh bagaimana kita menghandling dan bagaimana menginterpretasi. Jadi ini sudah interpretasi data. Jadi kalian mengerjakan ini semuanya. Nah, selain itu, makanya tadi Ibu sarankan karena dia bukan hanya membahas yang umum. Walaupun dua ini yang biasanya kita lakukan. Secara umum hampir semua paper ya dia hanya menjalankan analisa proximate, ultimate ini dasarnya. Lainnya ini ada tambahan. Misal kita mau menganalisa mineralnya apa saja di sana. Nah, karena kan kita tahu bahwa taruhlah saja S. S ini dia tidak akan binding sendiri S, tapi dia binding dengan menjadi FeS3, menjadi S binding dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada physical dan electrical property. Nah, ini kalau ini fisik kan densitas berapa, specific gravity berapa, porositas berapa, surface area berapa. Nah, dari data-data fisik ini, kemarin misal specific gravity, seharusnya untuk batu bara sekian. Oh, ini kok tinggi sekali, berarti piritnya ada lebih banyak. Maka nanti lebih mudah kita untuk melakukan pengolahan dan sebagainya. Sampai ke analisa refractive index-nya yang untuk fisikal. Nah, untuk electrical-nya ini bisa ke conductivity, dielectric constant, dielectric strength, sama resistivity. Nah, tadi di dalam analisa proximate ultimate itu kan selalu ada berapa caloric value. Nah, itu akan masuk di thermal property. Ini ada caloric value, bagaimana cara menentukan caloric value, bagaimana heat capacity, bagaimana thermal conductivity,
plastic and agglutinating property, agglomerating index, swelling, ya, explosibility, thermal conductivity. Nah, ini kan ada cukup banyak thermal property dari batu bara yang kita tahu biasanya hanya caloric value saja. Walaupun di lab itu biasanya kita juga lakukan semacam PGDTA, jadi untuk mengetahui kapan dia, jadi PGDTA itu gravimetri, tetapi dengan panas. Jadi kalau misalnya pada awalnya dari ambien, kalian punya suatu bahan. Dari ambien, kalian panaskan, suhunya mencapai mulai 100, ada beberapa berkurang. Oh, maka ada moisture yang lepas di sana, ya kan? Biasanya akan seperti itu. Terus dia akan gradually, nggak tajam turunnya, tiba-tiba dia akan tajam lagi. Maka ini indikasi senyawa apa yang akan lepas. Next, nah seperti itu. Itu biasanya kita lakukan thermal, ya, PGDTA seperti itu. Kemudian mechanical property yang paling sering dipakai adalah grindability. Jadi semakin tinggi grindability, sebenarnya dia mempunyai sifat yang, jadi ini akan masuk di dalam, jadi ini, kalian akan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, itu biasanya dalam bentuk fine, ya kan? Bukan yang bongkahan, gede-gede seperti itu, tidak. Nah, oleh karena itu, kalau grindability-nya ini rendah, maka kita gampang untuk grinding. Nah, itu seperti itu. Jadi, biasanya yang sering dipakai data untuk mechanical adalah grindability, thermal property biasanya hanya di caloric value, ya. Kemudian masih ada spectroscopic property di sini. Ya. Kemudian ada juga solvent property. Nah, ini yang Ibu juga jarang gunakan. Poin 9 dan 10 ini yang jarang Ibu pakai. Tetapi untuk property mechanical biasanya di grindability, property thermal biasanya mewakili adalah caloric thermal value. Kalau physical dan electrical itu biasanya cenderung ke fisik sih, hanya densitas, specific gravity, porositas dan surface area berarti harus pakai apa namanya BIT seperti itu masih bisa. Kemudian mineral meter juga jarang kita pakai untuk di sana. Kemudian ultimate ini semuanya kita pakai sama proximate. Nah, mungkin seperti itu. Apakah nanti perlu Ibu share semuanya, Rizky? Kalau yang spek tadi sih saya sudah dapat, Bu. Mungkin kalau gampang yang, itu. kalau yang ini tinggal tahunnya nih ada yang baru, cari yang terbaru. Boleh, Bu. Tapi yang lainnya kalau ada boleh nanti. Baik, sambil nanti Ibu di Japri kapan itu ya kuisnya, terus kapan kuliah selanjutnya. Baik, Bu. Oh, yang selanjutnya yang ketika sudah puasa gitu ya, Bu ya? Betul, baik. Pas banyak puasa ini loh. Baik, Bu. Karena Lebaran kita ada libur seminggu. Kemudian nanti saat ujian lagi ada kayak gitu, itu ada 2 minggu. Nah, bagi Ibu karena kelasmu ini tidak pada jam kerja, sebenarnya kita tetap ada ya boleh, mau libur ya boleh, silahkan. Ya. Jadi total perkuliahan kita itu ada 19. Karena kepotong liburan seminggu untuk Lebaran, 2 minggu untuk ujian anak-anak yang mau masuk S1. Kalau buat kuisnya disetkan di malam boleh nggak, Bu? Bagi saya tidak masalah, kan kuisnya online. Iya. Mau malam kayak mau dini hari nggak masalah. Oke. Asal disetkan itunya ya, Bu ya. Tapi Ibu dikasih tahu. Boleh, Bu. Itunya kapan? Nanti Ibu setkan. Online aja loh. Kecuali kalau offline ya mau nggak mau jam kerja. Ya, baik, Bu. Oke. Baik, mungkin malam ini segitu aja ya. Lainnya nanti saya share. Baik, Bu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, Bu. Telat tarawih. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.